bahwa Tuhan mau menjadikan hidup kita sebagai rumah rohani untuk mempermuliakan nama Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara setuju? Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini jangan hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, tetapi haruslah kepada perkara yang paling utama dan yang paling mulia, yaitu menjadikan hidup kita sebagai rumah rohani bagi Allah. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, kemanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Saudara, itulah tujuan mulianya Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu mau berdiam di dalam kita, bersama kita. Mari kita persiapkan bersama-sama. Ya betul, kita sedang berusaha membangun tempat ibadah kita sendiri, gedung gereja. Tapi mari kita sebelum gedung gereja kita terwujud, bentuk gedungnya, kitanya sebagai umat Tuhan harusnya terbentuk sebagai rumah rohani. Untuk apa kita bangun gedung bagus-bagus, nggak ada Tuhan di dalamnya, yang ada hanya orang-orang yang hidupnya duniawi. Ujungnya nanti bertengkar, ujungnya nanti masalah, ujungnya nanti nggak enakan. Ya. Apa yang perlu kita perbuat, apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan hidup kita sebagai rumah rohani bagi Allah? Melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, ada beberapa nasihat di situ, ya, supaya kita menjadikan hidup kita ini rumah rohani bagi Allah. Yang pertama, Mbak, tadi jelas ayat yang pertama. Yang pertama, membuang segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Untuk kita mempersiapkan rumah rohani bagi Allah, kita harus buang semua itu. Kalau buang itu betul-betul kita anggap sampah itu. Dijauhkan dari hidup kita. Kenapa? Hal-hal itu akan membawa apa? Kecemaran, dosa, kenajisan itu akan masuk dalam hidup kita kalau hal-hal itu nggak dibuang. Dan saya percaya hal-hal itu tidak pernah bisa kita buang kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Nggak mungkin. Banyak orang berusaha untuk buang itu, melepaskan itu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk terus berkarya di dalam hidup kita. Minta Roh Kudus setiap hari untuk berkarya, untuk menyatakan hal-hal yang perlu kita sadari, kita insafi, kita lepaskan dari kehidupan kita. Ya. Dan saat hidup kita dibersihkan dari segala yang jahat, yang cemar, yang dosa, percayalah Tuhan akan mempersiapkan kita menjadi rumah rohani bagi kemuliaannya. Tapi yang pertama kali kita ambil keputusan, buang semua itu. Ya. Buang segala kejahatan. Jangan lagi main-main dengan kejahatan, pikiran yang jahat, perkataan yang jahat, ya, kelakuan yang jahat. Terus tipu muslihat. Tipu muslihat itu apa? Licik. Ya. Selalu berpikiran untuk memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya.
manipulasi orang lain, kontrol orang lain. Itu tipu muslihat itu. Tidak akan pernah orang Kristen bertumbuh tanpa ketulusan. Percayalah, tidak akan pernah. Saudara mau pakai cara apapun yang kelihatannya baik, tanpa ketulusan, suatu hari pasti ketahuan. Saya sudah saksikan banyak orang seperti itu. Mau dia pakai topeng kemunafikan apapun, tanpa ketulusan, suatu hari akan terbongkar semua hal yang tidak baik. Jangan pakai topeng hidup ini. Berusaha hidup terbuka. Kita ini surat Kristus yang terbuka, bukan yang tertutup. Untuk apa kita jago kelihatannya orasi, jago ngomong, jago segala macam, tahu banyak hal. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan kejahatan, kemunafikan, ya, kedengkian, iri sama orang lain, untuk apa? Terus fitnah orang untuk apa gitu loh. Ada gunanya untuk kita? Enggak. Buang semua itu. Tuluslah dalam hidup. Percayalah, peninggian itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Gak perlu dicari-cari seperti orang kayak ngoyo, kayak mau tunjukkan diri, gak perlu. Dalam diam pun kalau orang tulus, orang akan segan dan hormat sama orang itu. Percayalah, gak usah banyak omong. Kerja nyata, lakukan aja bagiannya kita. Kadangkala orang gak menghargai kita, gak lihat apa yang kita kerjakan, kelihatan bagi orang lain kecil. Tapi biarlah bagi Tuhan, itulah yang Dia kehendaki bagi kita. Gak perlu mau jadi sama-sama seperti orang. Gak perlu. Jadilah dirimu sendiri. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Kita harus mempersiapkan diri kita. Saya nggak mau nanti kalau gedung kita sudah jadi, kelihatannya megah, orang nanti kagumin, gereja ini luar biasa ya, tapi orang-orangnya berisikan orang-orang yang rapuh, orang-orang yang saling iri satu dengan yang lain, menyimpan kemunafikan, untuk apa? Mendingan saya pergi ke daerah misi, saya ngerintis jemaat kecil lagi, daripada nanti sudah jadi kelihatannya megah, tiba-tiba bang, pecah. Untuk apa? Udah banyak kok dikasih tahu, kita mau ngerintis ke sini, City Blessing di mana-mana. Disiapin orang lagi. Enggak perlu kita mikirinnya kayak jemaat yang mikirin, udah bertahun-tahun nabung, sekarang nih orang sudah mau kasih sekarang. Perusahaan-perusahaan besar. Asalkan ditemukan hamba Tuhan yang tulus hatinya mau melayani. Saya juga kaget kok tiba-tiba muncul tawaran-tawaran itu. Tapi kami mau seleksi hamba Tuhan yang betul-betul siap mau ditempatkan di ujung tombak, ke daerah-daerah yang sulit, ke daerah-daerah perkebunan sana, dan ada perusahaan-perusahaan yang siap untuk memberkati. Nggak perlu lagi mikirin yang capek-capek. Biarlah yang capek-capeknya generasi kita yang alami. Generasi berikutnya biarlah mereka menikmati buah-buah pelayanan generasi sebelumnya. Tangannya akan berbeda sendiri. Amin. Biarlah kita kan apa kata orang tua dulu? Berenang-renang ke hulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Mungkin bukan kita yang senang, anak cucu kita. Amin. Ya. Gak apa-apa, sakit itu bagian daripada prosesnya Tuhan. Ucap syukur aja, ucap syukur. Tapi buanglah segala yang jahat, buang. Mulailah pakai pikiran Kristus yang baik, yang benar, yang kudus, yang tidak tercemar. Melihat orang seminim apapun keadaan hidupnya, tetap kita memandangnya seperti Kristus memandangnya. Kita hormati, kita hargai, perkataan kita jaga. Bila perlu bangkitkan dia semangatnya, bangkitkan kerinduannya untuk melihat masa depannya lebih baik. Jangan dikecilin. Yang ngecilin itu setan biasanya. Kok gak bisa, kok gak mampu.
Kalau Tuhan tuh lihat orang seburuk apapun, apakah kau mengasihiku, Petrus? Kan gitu aja dia tanya. Orang yang sudah begitu menyakitkan cuman tanyanya gitu. Enggak, Petrus diintimidasi lagi. Ngapa kau lari kemarin? Ngapa kau lari kemarin? Wih, kau nih. Enggak ada ceritanya. Petrus cuma dibilang, Petrus, kau mengasihi aku enggak? Saya percaya Petrus dengan pertanyaan itu gemetar dia. Enggak perlu diintimidasi. Cukup diingatkan kasih Bapa. Berkali-kali, kita ini hidup sekali, saya kan sudah katakan. Tapi berkali-kali kita ngalamin kebaikan Tuhan. Ingat itu. Jadi waktu orang, kita tahu, dulu aku kayak gini nih, malah lebih parah. Seharusnya kita rindu orang ini mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan dikecilin. Buang segala pikiran yang jahat. Buang segala pikiran yang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Jadilah diri kita yang mau dipakai Tuhan. Sekecil apapun fungsi kita, tapi bagi Tuhan kau berharga. Amin. Ada amin? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan apa? Kita harus ngalamin apa setelah kita buang segala kejahatan, segala pikiran kemunafikan, kedengkian, fitnah, kita harus ngalamin apa? Kelahiran baru dari Allah. Ditandai dengan apa? Orang yang lahir baru itu bukan hanya ngomong dia bertobat hari itu. Orang yang ngalamin kelahiran baru bukan hanya waktu dia dibaptis keluar dari air. Orang yang mengalami kelahiran baru itu selalu ingin mencicipi susu yang murni dan rohani. Apa itu? Ajaran firman Tuhan. Dia terus mencari sumber air itu, mengakar lebih dalam di dalam Kristus. Dia nggak bosan-bosannya, terus haus, cari firman Tuhan. Kalau hari-hari ini, saudara, kita ngalamin degradasi dalam membaca kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, pertanyakan kekristenan kita. Kita ngalamin pembaharuan akal budi nggak setiap hari? Atau kita bangga dengan cerita yang dulu? Oh dulu saya lakukan ini, oh dulu saya muridkan orang, oh dulu. Ngapain dibanggakan lagi cerita masa lalu? Bagaimana hidupmu hari ini dan ke depan? Masih enggak ada api itu? Masih enggak ingin memberkati generasi berikutnya? Masih enggak berdoa bagi kota ini? Saya enggak mau bangga dengan cerita, oh dulu 20 tahun yang lalu mahasiswa banyak, kita berdoa sampai pagi. Keliling kota ini jalan kaki. Saya tahu ada beberapa di sini yang masih bertahan dari zaman mahasiswa, tahu cerita itu. Tapi untuk apa diceritain terus? Bagaimana kita sekarang? Bagaimana kita ke depan? Bagaimana 10 tahun lagi? Masih gak kita bertahan? Menjadi bagian gak kita menjadi orang-orang yang memberkati? Bagi generasi yang katanya 2030 akan ada bonus demografi. Bagaimana dengan anak-anak muda kita? Bagaimana generasi ini akan mempersiapkan diri untuk 2045? 100 tahun Indonesia merdeka. Mungkin kita nggak lihat. Pak Krisdan mungkin kita nggak lihat. Tapi setidaknya kita meletakkan legacy. Apa yang kita miliki hari ini, atapnya kita jadi pijakan mereka nanti. Mereka ingin lebih daripada kita. Amin. Jangan puas dengan keberadaan kita sekarang dan dulu. Bagaimana ke depan? Ayo kita bangun terus. Bangun terus. Saya kemarin di Aras PGLI, saya bilang, kalaupun satu periode saya ini, saya berharap yang lebih mudah yang akan terpilih nanti. Saya nggak mau lagi yang generasinya kami. Siap nggak yang muda-muda nih? Saya tunjuk beberapa hamba Tuhan. Siap pastor. Terima kasih kalau pastor percaya kami. Ngapain kita pertahankan hegemoni kita? Kehebatan kita, kemampuan kita. Wariskan sama generasi berikutnya.
Untuk apa kita di situ terus? Suatu hari kita cuma jadi mentor, membapai, kasih nasihat. Cukup. Masanya kita, semua kita punya masanya. Saudara ngomong soal masa, kita berani dari ujung mana ke ujung mana kita sudah berani pergi. Ya. Jadi percayalah generasi berikutnya jadi lebih baik. Amin. Siapa yang percaya anak-anak muda di sini menjadi generasi yang lebih baik dari kami ini loh. Ya. Jangan merasa terlalu jauh, papa terlalu hebat, papa terlalu pintar, om itu terlalu hebat ya. Enggak, saudara lebih hebat nanti dipakai Tuhan. No. Amin. Saya percaya akan lahir orang-orang hebat di generasi saudara, di gereja ini, di gereja Tuhan dimanapun anak-anak muda itu berada. Amin. Amin. Jangan dikecilin, semangatin mereka, ajarin mereka, apa yang bisa kita bantu, kita lepaskan semua peluru kita. Bantulah. Nah itu dia, mengalami kelahiran baru dari Allah, ditandai dengan apa? Selalu jadi sama seperti bayi yang baru lahir, artinya mengalami kelahiran baru, betul? Yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani. Nah, susu yang murni dan rohani itu apa? Ya firman Tuhan, gak ada yang lain. Supaya olehnya, apa dikatakan? Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seorang yang mempersiapkan hidupnya untuk dijadikan rumah rohani bagi Allah, maka sudah tentu seharusnya orang itu pasti mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Saat dia mengalami kelahiran baru, dia selalu haus akan air susu yang murni dan rohani, itu firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita kehilangan rasa haus itu akan firman Tuhan, pertanyakan kasih mula-mulamu. Benar enggak sudah mengalami pembaharuan hari lepas hari? Kita nggak cukup lahir baru sekali waktu kita menyatakan diri, Tuhan aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Tiap hari kita harus mengalami kelahiran baru itu. Dibaharui di dalam Kristus. Amin. Tiap hari. Jangan puas dengan dirimu yang dulu. Ya. Dan saya percaya orang yang seperti ini, orang yang lahir baru ini, dia akan mengalami kelahiran baru dan memulai proses pertumbuhannya. Tidak bisa menerima pengajaran yang keras dulu. Memang harus yang lebih dahulu ajaran-ajaran yang lunak. Makanya di jemaat ini ada namanya kelas transformasi. Diajarin dulu firman Tuhan yang dasar-dasar. Tapi kalau dia makin haus, makin sering dia mengkonsumsi firman Tuhan, lambat laun dia dewasa, betul nggak? Lambat laun dia akan ketika nerima firman Tuhan, perkataan-perkataan firman yang tegurannya keras, tegurannya itu menohok, tegurannya itu menampar dia siap. Amin. Tapi yang awal ya nggak mungkin. Mana ada ibu-ibu di sini waktu melahirkan anaknya masih bayi langsung dikasih makanan keras, betul nggak? Ada langsung dikasih nasi utuh gitu, terus dikasih tulang iga babi? Nggak ada, yang ada bubur disaring buburnya, betul nggak? Makanya firman juga harus disaring kalau untuk orang-orang yang masih baru. Jangan langsung kasih makanan keras seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kita banyak tahu gitu. Enggak, anak kecil itu kasih coklat tuh jangan sekaligus, kasih sedikit aja dulu. Tek. Besok dia ketemu kita, Om, mana Om coklatnya Om? Aku seneng loh coklat kemarin, bagi lagi dong, kasih lagi sedikit. Kalau kita kasih, kok nak coklat yang kemarin, nah sekotak, nah, makan habisin. Besoknya dia ketemu kita lari, mati aku dicekokinya terus, walaupun itu coklat. Halo, kasih sedikit, dia cicip, wah enak ya, besok kasih lagi sedikit. Yang
tadinya coklat susu yang manis, mulai kasih dark coklat. Kalau dia sudah dewasa, oh kok pahit ini? Nah, kamu sudah bisa bedakan kan? Karena dia sudah terbiasa. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saudara mau ngalamin terus kelahiran baru. Kelahiran baru itu bukan hanya pertobatan, pikiran kita ini loh tiap hari. Perbarui. Jangan pakai pola yang sama. Usah pakai pola yang sama setelah puluhan tahun. Mukjizat memang terjadi, tapi Tuhan bilang kau melanggar kekudusanku. Ya, hati-hati. Bangga dengan cerita masa lalumu, kata Tuhan, kau nih melanggar kekudusanku. Aku mau yang baru. Aku udah kasih tahu yang baru. Kenapa kamu pakai yang lama? Pakailah yang cara yang baru. Hal-hal yang baru yang Tuhan mau. Nggak sama generasinya. Halo? Ada amin Bapak Ibu? Ya kan 40 tahun yang lalu Musa generasinya yang baru keluar dari tanah Mesir, betul nggak? Keras caranya, kelatuk dipukulnya kayu itu, betul? Betul nggak? Nah, dengan yang generasi yang setelah 40 tahun, itu mereka yang lahir di padang gurun semua. Generasi yang baru, nggak lagi pakai cara getok. Ngomong nggak? Ngomonglah dengan lemah lembut. Amsal katakan perkataan yang lemah lembut lebih dapat meyakinkan orang. Amin. Perlu sekali-sekali keras kalau orangnya bebal. Kalau lah bebalnya kerasinlah enggak apa-apa. Man kerasnian anggap baiklah dia cak buah bantol. Banting-banting dikit. Tahu buah bantol kan? Krisnan tahu lah, kita kecil dulu galak main buah bantol, kate kelereng, ndak baca beli kelereng, main pakai buah bantol. Man boncel dikit banting gitu. Halo. Amin. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini penting nih yang ketiga. Menyadari kebaikan Tuhan dan datang kepadanya karena dialah batu yang hidup yang menjadi tempat perlindungan kita. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya suka sekali ayat ini. Dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu. Dan memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Kalau orang dunia dulu ya, ini kan artinya apa? Kalau kamu benar-benar ngalamin kebaikan Tuhan, datang ke Tuhan, ada action. Betul? Ada actionnya, datanglah kepada Tuhan. Kau suka datang kepada Tuhan. Aku suka dekat padamu, sebab kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudusmu untuk diubah. Amin. Maka ku dapat ceritakan karyamu. Orang dunia aja tahu kok. Dulu kami kalau begadang tuh nyanyinya, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau ucapkan semua itu, cukup tingkah laku, perbuatan. Ngomong saya cinta Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, tapi datang ke Tuhan aja sekali setahun. 2 kali setahun lah paling banyak. Natal sama Paskah. Gimana mau betul-betul punya cinta yang dalam sama Tuhan? Tiap hari seharusnya kita datang. Datanglah sama Dia. Dialah gunung batu, perisai, menara kita yang tinggi. Ya. Dan dikatakan apa? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Saudara dan saya ini batu hidup loh.
bukan batu mati, bukan batu rohani ini loh dibangun. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena siapa? Yesus Kristus berkenan. Kita nih berkenannya karena Yesus, bukan karena kitanya, karena Yesus. Ya. Jadi sebagai orang yang bersedia mempersiapkan hidupnya untuk dijadikan rumah rohani bagi Allah, maka kita tentu saja harus menyadari terlebih dahulu apa yang pertama kali? Kebaikan Tuhan. Amin. Sadari dulu tiap hari kebaikan Tuhan. Mazmur 103 katakan apa? Hai jiwaku, bangunlah. Iya kan? Dan jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tiap hari kita ingat terus kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan waktu Tuhan menyatakannya dalam hidup kita, kita itu sadar bahwa diri kita adalah batu hidup. Ya, dan Dia itu batu hidup kita, batu penjuru kita, dan menjadi tempat perlindungan di dalam hidup kita. Dialah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu Kristus. Bukan berkat. Kristus. Dialah yang kita permuliakan di dalam hidup ini. Jadi mari kita persiapkan hidup kita menjadi rumah bagi Dia. Dan kita tinggal di dalam Dia. Serta selalu rindu untuk datang kepadanya dalam apa? Dalam pujian dan penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu ingat 3 hal yang barusan saya bagi. Supaya kita jadi rohani bagi Tuhan. Yang pertama, buang segala kejahatan, kecemaran, dosa dalam kehidupan kita. Mari kita mengalami kelahiran baru. Ditandai dengan apa? Ingin selalu setiap hari mencicipi ajaran firman Tuhan. Supaya kita dapat bertumbuh. Yang ketiga, sadari, selalu sadari, always remember of the Lord. Ingat terus kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Kerinduan kita tuh selalu ingin dekat sama Tuhan. Ingin datang sama Tuhan. Ingin memuji Dia. Ingin menyembah Dia. Tanpa hal ini, tidak seorang pun akan siap menjadikan hidupnya sebagai rumah rohani bagi Tuhan. Nggak akan siap. Dan kalau kita nggak siap, kita nggak akan bisa mempermuliakan namanya. Kalau kita siap, lagu tadi. Aku suka dekat padamu, Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudusmu, tu diubah. Agar ku dapat ceritakan. Orang gak ngalamin dirinya jadi rumah rohani, dia gak akan mungkin berani ceritakan kebesaran Tuhan. Dia gak ngalamin. Ya. Mari Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, sebelum kita memasuki bulan yang baru, bulan Natal, persiapkan diri kita. Bapak Ibu mau mempersiapkan diri? Amin. Ada amin Bapak Ibu? Persiapkan diri kita. Jadikan hidup kita sebagai rumah rohani bagi Allah. Untuk kita terus mempermuliakan namanya. Saya mengajak kita semua untuk tutup semua Alkitabnya, kita akan menyembah Tuhan. Ingat, pada akhirnya kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Menyembah Dia seumur hidup kita. Saya mau mengajak kita jemaat Tuhan di akhir bulan ke-11 ini. Sebelum kita masuk bulan Natal, kita naikkan ucapan syukur kita. Lebih banyak naikkan ucapan syukur kita. Kita berkali-kali ngalamin kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Mari kita semua sadar. Yes Lord. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan sama Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi kita nyanyikan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Mari kita sebagai jemaat Tuhan sadar. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah semata, karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu, Kau genap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Yes Lord. Dengan suara yang lebih pelan. Ku tahu hidupku adalah
Saat ini Tuhan menyelidiki hatimu. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atasmu. Yes Lord. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Firman-Mu mengatakannya Tuhan, ibadah yang sejati adalah ketika kami mempersembahkan hidup kami yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Ini kami Tuhan, umat-Mu rindu menjadi rumah rohani, rumah di mana Engkau bersemayam, rumah di mana Engkau berkarya, dan menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Menjadikan kami mulia sebagaimana Kristus yang adalah sumber kemuliaan kami. Tuhan, siapapun di antara kami yang merasa dirinya hari-hari ini seperti orang yang kecil Tuhan, orang yang tak berdaya, orang yang merasa tidak memiliki apa-apa Tuhan. Hari ini Tuhan, ingatkan kembali bahwa mereka adalah berharga di mata Engkau. Mereka mulia Tuhan di mata-Mu. Engkau tidak akan datang ke dunia ini kalau Kau tidak menghargai kami Tuhan. Justru karena Engkau sangat mengasihi kami, di dalam keberdosaan kami, di dalam kedurhakaan kami, di dalam keberadaan kami yang paling hancur Tuhan, total depravity Tuhan, kehancuran yang total karena dosa, Engkau datang Tuhan dengan belas kasihan. Engkau datang dengan segala keberadaan. Bulan depan Tuhan kami akan merayakan hari Natal, hari di mana Engkau datang Tuhan menjadi anak manusia. Tidak akan ada hari kebangkitan, hari kematian dan kebangkitan dan kenaikan tanpa kelahiran-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri. Kami mau mempersiapkan diri Tuhan, menyadari kebaikan demi kebaikan-Mu yang gak bisa kami balas dalam hidup ini. Biarlah kami membalasnya dengan cara kami melayani sesama kami, melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Ini kami Tuhan, pakai kami, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami penjala manusia, sampai seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami siap Tuhan menjadi rumah rohani, rumah bagi mereka yang lelah, rumah bagi mereka yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan saudara menyatakan diri siap dipakai Tuhan di bulan-bulan Natal nanti, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.